I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai everyone, kali ini kita akan membahas mengenai struktur sel. Perkenalkan, nama saya Kristinova Natalia Hutajulu dari kelas 11-4 Ibnu Khaldun dengan guru pembimbing Ibu Sri Rantini Syahaan SPD. Di sini kita akan membahas mengenai apa itu sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Namun, apa fungsi sel? Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, kemudian membentuk organisme. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri atau secara mitosis. Minggu lalu, saya telah melakukan penelitian mengenai struktur sel. Bahan-bahan yang diperlukan dalam praktikum, yang pertama ada empulur ubi kayu, yang kedua daun adam hawa, yang ketiga bawang merah, yang keempat daun beringin, dan yang kelima adalah epitel pipi. Nah, berikut adalah beberapa langkah-langkah untuk melakukan praktikum yang akan dilakukan. Yang pertama, sediakan mikroskop di tempat yang terang. Yang kedua, potong bahan praktikum yang mau diamati sampai tipis dengan menggunakan pisau slet atau gol. Lalu, letakkan bahan tersebut di kaca objek dan letakkan kaca penutup atau cover glass di atas bahan yang ingin diamati. Dan yang ketiga, letakkan kaca objek atau objek glass ke mikroskop bagian meja kerja. Geser kaca objek ke dekat penjepit besi agar kaca objek tidak bergeser. Yang keempat, atur cermin pemantul cahaya dengan melihatnya dari lensa okuler. Dan yang terakhir, jika objek praktikum sudah jelas dilihat dari lensa okuler, amati objek tersebut dengan perbesaran 100, 400, dan 50. Yang pertama, saya mengamati empulur ubi kayu. Dapat kita lihat ada perbesaran 50, perbesaran 400, dan perbesaran 100. Mari kita amati dengan seksama. Nah, sesudah kita lihat perbesaran-perbesaran tersebut, maka kita dapat menyimpulkan pengamatan empulur ubi kayu. Setelah mengamati empulur ubi kayu, dapat dilihat sebuah kesimpulan, yaitu sel satu dengan sel lainnya tersusun dengan rapat serta rapi. Di dalam dinding sel terlihat kosong. Namun, empulur ubi kayu yang berbentuk heksagonal dan sel berwarna putih. Selanjutnya, saya mengamati bawang merah. Dapat kita lihat ada 2 gambar yang tertera pada video kali ini. Mari kita lihat dengan seksama. Maka kesimpulan pengamatan bawang merah adalah sel bawang merah memiliki inti sel. Bentukan dari selnya rapat, berwarna keunguan, memiliki dinding sel. Nah, selanjutnya saya mengamati daun adam hawa. Di dalam video ini terdapat 2 perbesaran, yaitu dengan perbesaran 50 dan 100. Mari kita amati dengan seksama. Maka kesimpulan pengamatan daun adam hawa, setelah mengamati daun adam hawa dapat dilihat sebuah kesimpulan, yaitu bentuknya tidak beraturan, berwarna putih, dan berbentuk segi 6. Nah, yang keempat, saya mengamati daun beringin. Di dalam video ini terdapat 2 gambar. Mari kita amati dengan sesama dengan perbedaan masing-masing. Setelah mengamati daun beringin, dapat diambil kesimpulan bahwa daun beringin tersebut berwarna hijau, bentukan dari selnya tidak teratur. Dan yang terakhir, saya mengamati epitel pipi atau preparat. Kesimpulan pengamatan epitel pipi, ditemukan bahwa epitelium pipi berlapis merupakan epitelium yang terdiri dari 1 lapis sel berbentuk pipih
berwarna kebiruan. Pada saat pengamatan epitel pipi dicampur dengan cairan metilen blue agar ketika epitel pipi diamati, sel-sel yang terdapat di dalamnya dapat terlihat dengan jelas menggunakan mikroskop cahaya. Setelah dilakukannya pengamatan atau praktikum, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab untuk mengetahui bagaimana sebenarnya struktur dari sel tersebut. Berikut 7 pertanyaan seputar pengamatan yang telah dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan sel gabus dengan sel epidermis bawang merah? Yang pertama, sel bawang merah merupakan sel hidup, sedangkan sel gabus adalah sel mati. Yang kedua, sel bawang merah memiliki sitoplasma sehingga terlihat basah, sedangkan sel gabus tidak memiliki sitoplasma sehingga terlihat kering. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk sel pada tumbuhan yang teramati? Bentuk sel pada tumbuhan akan selalu tetap karena adanya dinding sel dari selulosa. Bentuknya rapat dan sel biasanya berbentuk prisma dan ada yang berbentuk balok memanjang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah bentuk sel pada hewan yang teramati? Bentuk sel pada hewan yang teramati yaitu berbentuk bundar dengan bentuk yang tidak beraturan dan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya bermacam-macam. Pertanyaan yang keempat, manakah yang tampak berukuran lebih besar, sel tumbuhan atau sel hewan? Sel tumbuhan cenderung mempunyai ukuran yang lebih besar daripada sel hewan. Hal ini dikarenakan terdapat plastisida dalam tumbuhan yang digunakan untuk proses fotosintesis. Pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan? Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai ukuran yang lebih besar, sedangkan sel hewan memiliki ukuran yang kecil. Inti sel hewan jelas, sedangkan inti sel tumbuhan tidak jelas. Pertanyaan nomor 6, tuliskan organel yang terdapat pada sel hewan ataupun tumbuhan. Organel sel umum berada di sel hewan dan juga tumbuhan. Contoh dari organel sel umum adalah membran sel, sitosol, sitoplasma, nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma kasar dan halus, badan Golgi, lisosom, dan sitoskeleton. Dan soal yang terakhir, jaringan tumbuhan cenderung lebih keras dibandingkan dengan jaringan hewan. Mengapa demikian? Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Fungsi dari dinding sel tumbuhan berfungsi melindungi serta menunjang pertumbuhan pada sel tersebut. Kondisi tersebut yang membuat sel tumbuhan lebih keras dibandingkan dengan sel hewan.